Suka-suka jumpa tak elok, tak bagus. Kata turun ini salib saja, kita tak mau kandung dia. Kita mau turun ini barang juga. Kita mau turun ini barang. Nanti tak mau. Tidak mahu ada pihak yang membangunkan salib di kawasan yang 95% adalah Islam. Betul. Itu dia buat. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, video di cuplikan tadi itu sangat miris sekali. Karena kita melihat bagaimana kemudian saudara-saudari kita Muslim. Ini bukan hanya saja di Indonesia terjadi kawan-kawan ya. Ada kelompok-kelompok radikal. Ada kelompok-kelompok yang fanatisme terhadap agama. Dan menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Dan oleh karena itu agama yang lain itu harus diusir, harus diberhentikan, harus dihina bilang perlu begitu ya. Supaya orang tidak lagi percaya kepada agama tersebut. Karena hanya agamanya yang paling benar begitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, hal ini juga terjadi di luar negeri. Dan kita melihat tadi bahasanya, logatnya itu adalah berbicara ya logat Malaysia ya. Ini di Malaysia terjadi. Jadi bagaimana ya? Mereka selama ini mau jihad di Palestina, mau membantu Palestina, mau melawan Israel. Bagaimana? Salib saja mereka sudah takut. Bagaimana kalau orang Israel lagi, orang-orang Kristen begitu mereka mau perang begitu baru orang Kristen bawa salib begitu. Mereka sudah gemetar, mereka sudah ketakutan, mereka sudah kejang-kejang terus, aduh, gitu ya, salib, takut salib begitu ya. Karena ini baru salib yang ditempel di gedung saja mereka sudah demo, mereka sudah ketakutan, mereka tidak mau karena mereka 95% itu beragama Islam di Malaysia katanya ya, di daerah itu. Jadi kami tidak ingin ada salib. Ada jin kafir disalib, jin kafir ya kan. Ustaz Abdul Somad kan bilang begitu. Di salib itu ada jin kafir. Jadi kalau ada begitu tutup gitu. Ya. Tutup. Bahkan di ambulans saja itu ada logo salib juga. Ya. Padahal itu tanda plus. Palang merah. Tapi dikatakan itu juga salib. Tutup. Pilok katanya kalau nanti baru kau ganti dengan bulan sabit. Ngeri kawan-kawan, ngeri. Saya tidak tahu ya. Orang katanya beragama tapi model macam begini. Padahal agama itu ada untuk menertibkan, untuk membuat manusia lebih berakhlak, tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik. Bisa menjadi ya solusi bagi manusia. Sehingga manusia itu tidak memakan sesamanya. Nah ini memakan sesamanya kawan-kawan. Ya. Kenapa memakan sesamanya? Begini, agamaku yang paling benar, kamu salah. Ya, maka kita bermusuhan, kita berkelahi. Padahal agama itu kalau kita melihat itu dari bahasa Sanskerta. Ya. A itu tidak, gama itu kacau. Maka secara etimologinya agama tidak kacau. Itu artinya, tapi kenapa justru orang yang beragamalah yang bikin kacau. Baik di Indonesia maupun di luar negeri termasuk Malaysia saat ini yang sedang saya baca cuplikannya. Ya. Justru orang-orang yang beragama inilah yang bikin kacau. Teman-teman perhatikan ya. Bagi kekristenan itu makanya apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita itu tergenapi. Ya, makanya makin kuatlah di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan menuju surga.
Tidak ada yang bisa sampai kepada sorga kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang menjamin hidup kekal. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Yesus sendiri yang menjamin itu, kawan-kawan. Oleh karenanya, sekalipun penderitaan, penganiayaan, himpitan, dan lain sebagainya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya akan mengajak kita untuk belajar Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Bertekun, ini perkataan Tuhan Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Teman-teman, paham? 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 Setiap orang yang membunuh kamu menyangka dia sedang berbakti bagi Allah. Ya. Jadi makanya jangan heran ketika mereka hancurkan gereja, mereka teriak-teriak demi nama Tuhan mereka. Mereka menutup ibadah-ibadah Kristen, mereka teriak-teriak demi nama Tuhan mereka. Ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kawan-kawan. Sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya, 2025 tahun yang lalu sudah disampaikan kepada kita. Bahwa akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kamu akan diolok-olok. Kamu akan dihimpit, kamu akan menderita karena namaku. Kamu akan difitnah demi namaku. Bahkan tiba saatnya dikatakan di sini, orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Perhatikan ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Oke? Mereka tidak mengenal Sang Bapa dan mereka juga tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan kita, teman-teman. Mereka hanya tahu dia nabi, dia rasul. Tapi mereka tidak tahu di balik itu bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Langit dan bumi ini beserta isinya. Itu melalui firman-Nya yang bernama Yesus. Karena firman itulah yang menjadi manusia nantinya. Kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ adalah firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke? Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, di sinilah kita bisa belajar bahwa hal inilah yang sedang terjadi di seluruh dunia. Ya teman-teman, di mana mereka berkuasa maka kekristenan akan dikucilkan, kekristenan akan dihina, kekristenan akan diolok-olok, kekristenan akan dihambat, dan kekristenan bahkan bisa jadi mereka akan membunuh Anda. Karena mereka menyangka mereka sudah berbuat bakti bagi Tuhannya. Oleh karenanya, kuatkan hati kita, tabahkan hati kita, pegang pada Yesus Kristus, ya. Bahwa sekalipun mati, sekalipun susah. Karena ada lagunya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kembali pada keimanan kita. Bagaimana kita kemudian kuat menghadapi himpitan dan juga penderitaan-penderitaan sebagai pengikut Kristus. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.